Halo, Halo hai. guys. Ketemu lagi dengan kita, Catatan Muda. Jadi, di video ini bakal ada yang spesial nih. Kita bakal bongkar nilai-nilai dari teman-teman kita yang lulus di SNMPTN di berbagai PTN. Tentunya PTN favorit dong. Bakal ada banyak info Dan nih dari teman-teman kita yang datang hari ini. iya, Dan jadi pastinya ini bakalan ngebantu kalian dalam memilih SNPTN. betul. Terkhususkan nih, ada 3 orang tamu undangan yang bakal cerita secara langsung pengalaman mereka ke kalian. Nah, sisanya nilai-nilainya itu bakal kami tampilin di akhir video. Jadi, tonton terus ya sampai akhir. Oke, kita langsung saja ke tamu undangan pertama. Hai Angelia. Halo. Di video kali ini agak berbeda. Kita kedatangan tamu. Tamu kita adalah Angelia Apriani dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. ITB. Mantap nih. Sebelumnya, makasih ya Lia udah mau nyempatin waktu kamu buat share info-info penting ke teman-teman 2021 nih. Jadi, ini nilai dari Lia. Aku nanya-nanya dikit ya. Oke. Kamu mata pelajaran yang paling bagus nilainya itu apa? Kalau untuk dari semester 1 sampai semester 5 yang nilainya itu naik terus, itu aku ada nilai fisika. Pas banget tuh ke Ih, SPTN nih. mantap. Ya, kan jadinya relevan gitu karena aku teknik gitu. Pasti. Mantap. Kalau boleh tahu, pas SNM kemarin, milihnya milih apa nih, Kak? Untuk pilihan kedua. Kan pilihan pertama pasti FTTM, kan? Jadi untuk pemilihan pemeringkatan di SNMPTN, aku pilihan pertamanya itu FTTM ITB, yang keduanya Teknik Industri UNAN, Universitas Andalas, Padang, gitu. Itu gimana tuh nentuin urutan pilihannya? Ada strategi khusus nggak? Nah, kalau aku sendiri buat nentuin pilihan, itu aku lihat dulu. Pertama, nilai aku tuh bagusnya di mana. Soalnya kan kalau aku milihnya itu teknik, jadi kalau bisa nilai aku tuh yang pelajaran fisika, matematika, atau kimianya itu harus relevan naik gitu. Karena kan biasanya kalau untuk SNM yang dilihat tuh nilai pokok itu kalau untuk teknik. Terus yang kedua, setelah nentuin aku maunya jurusan apa yang sesuai dengan nilai aku pilih lagi tuh di pilihannya kan itu ada 2 pilihan. Aku harus milih mana yang prioritas karena untuk pemilihan prioritas soalnya biasanya di pilihan pertama tuh harus yang grade-nya tuh lebih tinggi gitu. Karena kalau kita misalnya pun nggak keterima di pilihan pertama, masih ada kemungkinan kita buat lulus di pilihan kedua. Terus yang terakhir, aku juga sempetin dulu buat sholat karena buat nentuin apa yang emang udah pas buat aku gitu sih kalau aku. Wah, boleh tuh. Bagus banget tuh. Teman-teman 2021 boleh banget tuh diikutin strateginya. Jangan lupa berdoa juga. Nah, tadi kan pertama itu dulu ya, sesuaiin dulu sama nilai, terus liatin prioritasnya. Nah, itu bener-bener kamu suka nggak sih pilihan 1 sama 2, atau karena cuman mau biar peluang lolosnya besar aja, jadi kamu milih itu? Kalau bilang untuk itu buat peluang lolosnya besar, sebenarnya enggak juga ya, karena aku jatuhnya kayak bunuh diri sih sebenarnya, pilihan pertamanya FTTM ITB. Iya Tapi sih. aku lebih milih aku suka apa enggak sama jurusan itu, terus juga apa lagi ya? Oh, prospek kerjanya juga aku lihat gimana. Jadi makanya aku milih 2 pilihan itu, gitu sih. Oke. Menurut kamu pesan buat adik-adik yang bakal ikut SNMPTN di 2021 apa ya? Oke, pesan aku buat adik-adik 2021, kalian jangan pernah patah semangat, walaupun nilai kalian rendah, kalian nggak punya alumni, kalian jangan pernah takut buat daftar di PTN atau jurusan impian kalian, karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini selama kalian berusaha. Dan jadi buat kalian,
semangat terus ngejar impian kalian di PTN dan jurusan impian kalian. Gitu sih. Terima kasih. Oke. Mantap. Iya, buat adik-adik harus mikir kayak kakak ini juga. Kalau misalnya mau beli itu harus sesuai dengan apa yang kita suka. Juga harus pikir juga ke depannya itu prospeknya bagus atau enggak di diri kita dan cocok apa enggak sama kita gitu jurusannya. Oke. Oke. Bener Mungkin banget untuk nih. wawancara kali ini dengan Angelia cukup sekian. Terima kasih Angelia. Maka kedua kita ada Evina Natalia Tarigan. Halo Evina. Hai. Evina ini lulus juga di SNMPTN di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Oke, aku mau nanya nih, Vin. Waktu SNMPTN dulu milihnya apa aja? Kalau untuk SN sendiri waktu itu aku pilihan pertama itu di Fakultas Hukum. Nih sekarang yang dapatnya di sini. Terus pilihan keduanya itu manajemen. Wah, mantep nih. Gitu. Diterima nih berarti di pilihan 1 ya. Mantap. Iya, puji Tuhan. Vin, Iya. kamu pas dulu milih, itu pilihan pertama atau keduanya emang kamu kepengen atau kayak ngikut temen, temen pilihan pertamanya ini, temen pilihan keduanya ini gitu. Kalau untuk pilihan aku sendiri itu kan kebetulan aku tuh beda dengan teman-teman sekelasku karena kebetulan aku tuh linjur ya kawan-kawan, teman-teman adik-adik semua yang nonton. Aku kebetulan linjur kayak melenceng sedikit dari garis lurus aku dulu di IPA, aku melenceng ke sosum. Jadi untuk pilihan pertama dan kedua itu aku nggak ngikut temen ya, bisa dibilang nggak ngikut temen sih, karena kan semuanya kan ngambilnya saintek semua kan. Untuk aku sendiri, aku itu memang kepinginnya itu pilihan pertama itu di Fakultas Hukum. Terus kebetulan katanya ada dengar kabar burung simpang siur kalau kita mau di luar daerah tuh katanya ya, ini kan karena aku tahu diri, karena aku dari IPA, aku nggak mau yang nyeleneh gitu, aku maunya yang kira-kira peluangnya gede gitu kan. Jadi katanya kalau kita ngambilnya di Universitas Sriwijaya pilihan pertama, nah kayak meyakinkan mereka kita memang benar-benar pengen di Unsri itu, kita ambil juga di Unsri pilihan kedua, katanya gitu. Jadi untuk pilihan pertama Fakultas Hukum Unsri, pilihan kedua manajemen Unsri. Itu aku pilihnya untuk manajemen sih yang sekiranya aku pikir bagus dan aku kira kalau masuk situ aku mumpuni gitu. Berarti nggak akan nyesel ya kalau misalnya masuk ke pilihan kedua gitu ya Kak? Tapi kalau memang kayak aku dapatnya di situ berarti ya memang Tuhan tahu kalau aku tuh memang pantasnya di situ gitu. Gitu sih. Ya, Pantasnya di situ gitu. Benar-benar. Kembali lagi kepada Tuhan ya. Gitu sih. Ya, Iya, dari nilainya ada yang nyorot. Di semester 2 agak nyusut dikit ya. Yang Iya. kedua, kamu itu linjur. Kamu linjur, terus ya kamu ngambilnya di luar pula ya, dari daerah. Itu tapi bisa diterima loh. Jadi bener-bener nggak ketebak, memang udah dijalankan di situ. Jadi kalian yang benar-benar suka itu ya yakin aja. Kalian prepare harus Benar ada sekali. opsi kedua. Kalian harus prepare buat SBMPTN gitu. Lanjut nih. Evina, aku mau nanya nih Evina. Buat pertanyaan sebagian besar adik-adik juga yang ragu-ragu buat linjur kan. Kalau di perkuliahan tuh jadinya adaptasinya gimana ya? Dari IPA langsung masuk ke soskum gitu, itu aneh nggak sih rasanya jadinya? Yang ragu-ragu. Kalau untuk Fakultas Hukum sendiri, itu yang aku udah jalani 1 semester, itu untuk menyesuaikannya tuh nggak terlalu berat ya teman-teman. Kalau di perkuliahan tuh jadinya mereka tuh nggak langsung kayak jelek ini hukum segala macam gitu, enggak. Mereka semester 1 itu memang benar-benar pengantarnya. Mereka tahu kayak kita kan nggak semua gitu dari IPS atau gimana, tapi memang mata kuliahnya tuh pengantar gitu, pengantar buku, pengantar sosiologi. Memang benar-benar dia nganterin kita untuk masuk ke semester 2 yang udah belajar tentang hukumnya sendiri. Kayak semester 2-nya aku dapat mata kuliah
hukum adat, hukum Islam, hukum tata negara, jadi untuk menyesuaikan sendiri yang mungkin sedikit-sedikit lah yang agak ketinggalan dari teman-teman yang IPS dulunya, kayak sosiologi kan mereka ada belajar gitu. Nah, sedangkan kita yang IPA kan enggak gitu. Tapi cuma sedikit-sedikit kan mereka sedikit-sedikit kita emang udah niat mau masuk situ, pasti kan kita juga mengejar ketertinggalan kita. Jadi harapannya nggak terlalu tertinggal gitu. Kayak aku sendiri sih nggak terlalu sih. Oke, berarti adaptasinya nggak susah ya. Oke. Buat sertif yang dicantumin apa ya? Kalau aku sendiri, kalau untuk SMA waktu itu aku nggak terlalu aktif. Malahan bisa dibilang nggak ikut apa-apa. Tapi jangan dicontoh ya, kalau misalkan lebih baik ikutlah gitu untuk ngambil pengalaman juga segala macam di SMA kan. Sertifikat tuh juga berpengaruh gitu. Tapi untuk aku sendiri enggak waktu itu. Jadi aku nggak ngelampirin apa-apa juga kayak gitu. Cuman pure nilai aku. Menarik nih. Iya. Memang udah dijalankan ya. Jadi yakin aja, kalau suka gas aja. Gas aja. Lanjut, aku mau nanya. Kamu peringkatnya berapa ya waktu pemeringkatan? Seingat aku kalau untuk pemeringkatan tuh 13 atau 14 gitu. Untuk pastinya aku lupa. Tinggi ya, atasnya ada yang ngambil hukum unsri nggak? Kalau hukum unsri kayaknya enggak sih. Kayak mereka yang memang benar-benar dari IPA tuh, SN itu biasanya mereka memang ngambilnya jurusan yang saintek gitu. Jarang yang ke sosum. Memperbesar peluang juga sih ini ya. Iya, karena mereka ngerasa juga 3 tahun tuh kan kayak terbuang sia-sia kalau kita linjur gitu. Ada yang berpikiran seperti itu. Kalau alumni sendiri ada nggak yang ngambil hukum unsri? Untuk alumni kebetulan aku nggak cari tahu karena aku lihatnya itu dari peluang di tahun kemarin. Kayak peluangnya kalau dia di luar daerah dan IPA itu dia ngambil berapa gitu. Kalau alumni aku kebetulan nggak nyari tahu waktu itu. Oke, Vina. Jadi menurut kamu kesan dan pesan apa yang kamu pengen bilang ke adik-adik 2021 yang bakal daftar di SNMPTN nih? Ya, kalau buat adik-adik 2021 itu semangat. Ya, kalau untuk SN-nya semangat, semoga kalau emang rezeki pasti kalian dapat di situ, mau sebanyak apapun saingan kalian, mau sekecil apapun peluang kalian, itu kalau emang rezeki kalian di situ, pasti kalian dapat. Tapi kalau emang enggak, tetap semangat, jangan putus asa, karena masih ada SBM, masih ada mandiri, itu yang menanti gitu. Dan untuk adik-adik yang mungkin yang nonton ini kan ada IPA, ada IPS juga kan. Kalau yang IPA, kalau emang mau masuk Fakultas Hukum, itu mantap sih. Kuliahnya nggak berat, tugas nggak banyak. Kalau kalian sukanya yang leha-leha, masuk sini. Semangat, pokoknya sukses buat kalian. Tuhan memberkati. Oke, makasih Elvina. Terima kasih Elvina. Nah, jadi tamu undangan kita yang terakhir itu ada Rara. Halo Rara. Hai Rara. Halo. Rara ini dia ngambil jurusan Teknik Geologi di Undip. Wah, Undip tuh kampus favorit siapa nih? Aku boleh ya nanya-nanya dikit. Boleh. Kamu nilai terbesar di raport itu nilai mata pelajaran apa ya? Kalau tertinggi aku pernah kimia dapat 100 di semester 5. Aku juga nggak tahu sih kenapa. Kalau boleh tahu nih, Ra, pas kamu daftar SNMPTN, pilihan pertama dan keduamu itu apa? Atau pilihan geologi itu di pilihan kedua atau yang pertama tuh? Aku pilihan pertamanya teknik geologi Undip, pilihan keduanya aku teknik material ITS. Mantap nih, dari tadi
tiga tamu kita, tiga-tiganya lolos di pilihan 1. Keren nih. Oh, keren. Ra, mau nanya dong, buat tips dan Ya, tips yang kamu pakai buat lulus di SNMPTN itu apa aja? Pasti banyak yang nanya tuh. kalau tips and tricks sih rata-rata sama ya setiap orang. Pertama kita lihat peluang, habis itu kita lihat nilai kita, naiknya di bagian mana. Kita lihat peluang dari daerah kita, atau dari sekolah kita misalnya nggak ada, dari daerah kita yang udah masuk ke jurusan itu ada berapa, terus peluang masuk ke situ tiap tahun tuh berapa yang diterima gitu. Ya, dan pastinya grade pilihan pertama itu lebih tinggi dibandingkan dengan grade pilihan kedua. Kalau boleh tahu, itu di tahun-tahun di atasmu ada nggak alumni yang pernah masuk di teknik geologi? Terutamanya di Undip nih. Kalau di Undip ada satu, tapi bukan di teknik geologi. Kalau di teknik geologi aku pertama. Wih, mantap, mantap, mantap. Keren nih. Keren. Mungkin bisa dibocorin nih sertifikat yang kamu pakai buat daftar SNM apa aja? Kalau sertifikat, aku masukin sertifikat Olimpiade Matematika. Kayak lomba di beberapa univ gitu, aku masukin sebagai peserta. Tapi tetap Oke. cukup Masih relate relevan ya. sih matematika. Betul Iya. banget itu matematika, teknik. Tentunya itu memperbesar peluang buat lulus. Banget, Iya. banget. Kalau boleh tahu juga kamu kalau di pemeringkatan itu masuk ke ranking berapa? Aku peringkat ke-9 dari IPA-nya. Dari berapa siswa? Wih. Kurang tahu ya, 100 mungkin 100 lebih. Di atas kamu ada nggak yang ngambil jurusan yang sama? Atau univ yang sama, Undip? Kalau universitas nggak ada kayaknya, tapi kalau jurusan ada tapi dia di Unsri. Jadi beda, nggak ada yang sama. Tapi di bawah sih itu juga. Berarti pasti ada komunikasi ya sebelum kalian milih-milih, makanya kayak beda-beda gitu kan? Ya, jadi di kelas itu sebelum pendaftaran kita ngelis, jadi biar nggak ada yang tabrakan atau yang sama. Kalau misalnya ada kejadian yang sama, kita diskusiin, jadi biar ketemu jalan keluarnya, jadi sama-sama enak semuanya, peluangnya juga sama-sama ada. Berarti itu bisa jadi tips nih adik-adik untuk kalian, para pejuang SNMPTN 2021. Jadi kalau misalnya biar kita tuh bisa mendapatkan peluang lebih besar lagi, kayak peluang yang kayak musuh dari kita dari dalam aja ada, apalagi yang dari luar. Jadi kita harus meminimalisir yang dari dalam gitu. Dengan kita melakukan komunikasi. Tuh cukup membantu tuh. Kalaupun terpaksa banget, yang atas sudah ada yang ngambil, tapi kamu memang suka banget, nggak apa-apa sih, lihat dulu sertifnya. Kalau sertif lebih kuat, udah pede, masuk aja. Benar. Kalau ada yang lebih relate, langsung aja. Masuk aja, masih ada pilihan kedua. Yaitu masih ada peluang, masih ada harapan besar kan kalau itu sertifnya relate banget. Nah, dari Rara nih, ada nggak sih pesan untuk para pejuang SNMPTN 2021 untuk adik-adik kita nih? Pesannya pokoknya semangat, turutin dulu apa yang kalian mau. Peluang itu urusan nanti. Peluang juga tetap kita perhitungkan, tapi ya kita kembalikan lagi ke Tuhan, kita ikhlaskan. Kalau emang di situ jalannya, ya pasti bakal keterima. Kalau enggak ya kita cari jalan yang lain. Pasti ditunjukin ya jalan yang terbaik selama kita selalu minta sama Tuhan. Gitu aja sih. Semangat. Makasih Kak Rara. Makasih ya Rara. Ya, sama-sama.